Bisa teman-teman lihat di sini berhasil di ACC dengan jumlah pelunasan ya sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini kalau kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu ya bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat galbay dipersilakan, dan saya doakan teman-teman semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan ya satu aplikasi pinjol yang masih bersifat ilegal. Nah, namun di sini teman-teman sebelum kalian menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang akan saya berikan dalam video kali ini. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Dan kemudian untuk poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Untuk poin pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Seperti di bagian kontak, kemudian ruang memori ataupun di penyimpanan, pesan, kotak masuk, serta di telepon. Harap teman-teman menggunakan data-data yang fake ya, jangan sampai menggunakan data-data yang real. Seperti tadi yang sudah saya bilang di bagian kontak, penyimpanan, kemudian pesan ataupun kotak masuk, serta telepon. Harap kalian kondisikan semuanya jangan sampai menggunakan data-data yang real. Sebab jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi ya teman-teman itu belum tahu bagaimana cara-caranya. Malahan yang ada nanti data-data teman-teman akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin ya. Dan kemudian untuk poin kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Seperti aplikasi Danamu, Investri, KTA Kilat, Kredit Pintar, ataupun EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan ya teman-teman karena memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi jika nantinya kalian sudah memiliki rawatan yang baik di OJK dan tidak galbay ataupun cacat,
Pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan secara otomatis diproses dengan mudah dan cepat diaksesnya teman-teman. Jadi seperti itu. Namun bagi kalian yang tidak memiliki rawatan yang baik di OJK, maka sudah saya pastikan teman-teman, data-data kalian pada saat pengajuan akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman amankan, kondisikan sebaik mungkin. Ini adalah poin yang sangat penting. Kemudian untuk poin ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Karena sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jadi teman-teman, jika kalian melihat tampilan seperti itu ya, kalian jangan sampai terburu-buru. Kalian harus cek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan coba-coba mengajukannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya yang saya berikan dalam video kali ini, teman-teman. Dikarenakan saya memberikan edukasi ini bertujuan banyak sekali dari saudara-saudara kita ya, ataupun teman-teman kita yang melakukan peminjaman namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih. Sampai-sampai data-datanya disebarluaskan oleh pihak DC dan akhirnya pihak peminjam malu, stres ataupun malu ya, hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu, harap jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu, ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita harus lebih pintar lagi, teman-teman, dalam memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita, namun data-data kita aman. Jadi, seperti itu, teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman ya. Jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian dengan benar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis, yaitu Ngereditin Aja. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Jadi jika teman-teman ingin berniat galbay, dipersilakan ya. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan tentunya tidak akan ada DC lapangannya. Seperti anjuran pemerintah Indonesia ya, bahwasanya pihak Kominfo sudah menjelaskan sejak tahun 2018 pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, sekarang teman-teman kita harus cek ya terlebih dahulu untuk perizinan dalam aplikasi ini mengakses apa-apa saja ya, dikarenakan masih ilegal. Bisa kalian lihat. Untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun pasti akan mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ya kepada teman-temanku semuanya agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh di bagian kontak ini, teman-teman bisa menggunakan kontak admin slot, ataupun untuk cara mudahnya lagi teman-teman bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan ya, dikarenakan untuk di aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan ya jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Harap kalian amankan terlebih dahulu dan gantilah semuanya dengan data-data yang fake. Serta di bagian telepon nanti teman-teman juga buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Cara-cara seperti ini dilakukan ya untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses peminjamannya. Bisa kalian lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Ngereditin Aja. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Dan untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman dari terkecil 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Dengan tenor pinjaman 92 sampai 180 hari dengan suku bunga 30% per tahun. Nah, namun di sini teman-teman kalian jangan sampai terburu-buru, tadi sudah saya jelaskan. Biasanya nanti setelah di ACC kalian hanya mendapatkan jumlah pinjamannya Rp600.000 serta tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan dengan baik.
Nah, oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke informasi berikutnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol subscribe-nya ya, silakan ya bantu klik tombol subscribe-nya. Nah, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya dan bisa mendapatkan limit dari aplikasi ngereditin aja, kalian bisa klik ajukan sekarang. Maka bisa teman-teman simak ya, di sini ada beberapa informasi yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi data identitas, informasi dasar, dan terakhir informasi akun bank. Nah, untuk di informasi data identitas ini teman-teman kita seperti biasa ya disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga pengenalan wajah. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik, jangan sampai pencahayaan mengganggu foto KTP kalian, jangan sampai blur ataupun pecah. Nah, baik teman-teman, jika kalian sudah mengisi tahap pertama, kalian bisa klik saja konfirmasi. Nah, baik teman-teman, untuk di halaman berikutnya di sini kita disuruh mengisi informasi dasar, kemudian informasi di sini kontak darurat dan juga informasi pekerjaan ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman nanti sesuaikan saja dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Nah, untuk sekedar poin-poin pentingnya saja teman-teman agar mudah dan cepat diaksesnya ya. Untuk di bagian nama lengkap sesuai KTP serta nomor KTP harap teman-teman tulis menggunakan huruf kapital, jangan sampai menggunakan huruf yang kecil agar nantinya tingkat DCC-nya akan lebih tinggi. Nah, kemudian untuk di pengisian alamat email usahakan nanti teman-teman harus mengisi menggunakan email yang fake ya. Jangan sampai menggunakan email pribadi. Kemudian di sini teman-teman untuk di pengisian alamat lengkap sesuai KTP, sekedar info harap teman-teman isi sebenar-benarnya, jangan sampai teman isi asal-asalan. Karena seperti ini teman-teman, kalian tidak usah takut ya, karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah apalagi datang ke kantor, karena pihak aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki badan hukum yang resmi di Indonesia ini. Jadi teman-teman tidak usah takut ya. Kemudian nanti untuk di bagian informasi kontak darurat di sini ada 3 buah kontak darurat yang harus kita isi. Jadi tinggal teman-teman isi saja. Dan tadi sudah saya jelaskan kalian bisa menggunakan kontak admin slot ataupun kalian bisa menggunakan kontak orang lain. Dan di sini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan bagi kalian yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama nanti kalian isilah yang pasangan agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Serta untuk di informasi pekerjaan, juga harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen teman-teman ya. Untuk di aplikasi ini memudahkan bagi kalian yang masih mahasiswa yang berumur 18 tahun ke atas ya, karena sudah bisa melakukan peminjaman di aplikasi ini. Dan untuk di aplikasi ini juga tidak memerlukan penguploadan ya bukti kerja seperti slip gaji, NPWP dan sebagainya. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi ini, kalian bisa klik konfirmasi. Dan juga nanti teman-teman untuk di bagian informasi akun bank ya, harap teman-teman menggunakan akun bank pribadi. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain dan usahakan ya teman-teman harus diisi dengan benar, jangan sampai salah. Nah, di sini teman-teman mohon maaf saya tidak bisa lagi ya mengisi beberapa informasi ini dikarenakan saya sudah melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini. Nah, jadi sebab itu data-data saya sudah terdeteksi oleh pihak aplikasi ini, jadi saya tidak bisa lagi yang melakukan peminjaman dalam aplikasi ini. Nah, jika nantinya teman-teman sudah mengisi semuanya ya, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman bisa klik saja konfirmasi, maka nanti teman-teman akan diberikan detail pinjamannya serta tenornya ya. Nah, untuk proses peninjauan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Jadi nanti harus dipastikan untuk smartphone ya dalam keadaan aktif, karena untuk di pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda secepat mungkin jika data-data kalian akurat. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.